Hai, sahabat petani sejahtera. Selamat datang di YouTube channel BASF Petani Sejahtera. Nah, siapa di sini yang sudah mengikuti Tanya Pak Bas di Facebook? Pada kesempatan kali ini, saya, Dika Wahyu Setiawan, selaku Technical Service untuk area Jawa dan juga tim akan membantu membacakan pertanyaan yang sudah masuk dan juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan disimak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sahudi yang sudah bertanya melalui Facebook. Untuk cacar buah pada cabai keriting, yang paling tepat apa ya? Dan untuk embun tepung pada tanaman melon, yang paling tepat apa ya? Baik, untuk pertanyaan pertama, terkait cacar buah pada cabai keriting. Ya. Tanaman cabai keriting, yang seperti Bapak Ibu lihat ya, memang salah satu penyakit yang menjadi concern atau menjadi masalah utama, salah satunya yaitu cacar buah. Biasanya untuk serangan cacar buah ini sangat sering dijumpai pada musim penghujan, dan cacar cabai ini juga sering disebut dengan istilah antraknose. Jadi bagaimana dengan solusinya? Kami memiliki produk fungisida Merifon. Merifon dengan dosis 300 ml per hektar terbukti ampuh dalam mengendalikan serangan cacar buah atau antraknose pada tanaman cabai. Aplikasi Merifon juga mampu mengurangi jumlah gugur bunga yang terjadi dan pastinya akan mampu meningkatkan hasil panen sehingga bisa lebih maksimal. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Sahudi terkait gejala serangan embun tepung pada tanaman melon dan bagaimana solusinya. Jadi, untuk serangan embun tepung itu berasal dari jamur dan biasa menginfeksi selain tanaman melon, juga tanaman timun, tanaman semangka, dan beberapa jenis tanaman yang lain. Bisa kita lihat bentuk atau gejala serangan dari embun tepung, di mana terdapat gejala menyerupai tepung yang akan menginfeksi bagian permukaan daun, sehingga jika tidak dikendalikan, maka gejala serangan akan menyebar ke seluruh bagian daun, dan pada akhirnya akan mengakibatkan daun menjadi mengering, coklat, dan pada akhirnya seluruh permukaan daun mulai dari bawah sampai atas akan terkena serangan, yang tentunya hal itu juga akan menghambat terhadap hasil produksi dari tanaman melon. Lalu bagaimana untuk solusinya? Kami bisa rekomendasikan untuk menggunakan fungisida Merifon. Fungisida Merifon dengan kandungan 2 bahan aktif mampu digunakan untuk mengendalikan serangan embun tepung pada tanaman melon, timun, semangka, dan juga jenis tanaman lain. Dengan dosis 300 ml per hektar, Merifon bisa diaplikasikan baik untuk pengendalian secara preventif atau sebelum terjadi serangan, maupun pengendalian secara kuratif atau setelah terjadi serangan, sehingga tanaman melon akan terhindar dan terbebas dari gejala serangan embun tepung. Kenalkan, nama saya adalah Mardika Nurul Huda. Saya di sini sebagai Technical Service wilayah Sulawesi dan NTB. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui media sosial BASF Petani Sejahtera, yaitu saya akan menjawab satu-satu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Facebook BASF Petani Sejahtera dari Bang Jo. Pemakaian Besti Sevia, Beson Elite, Seltima, Sevia diaplikasikan bersamaan tidak apa-apa Pak Bas. Rencana besok mau tak aplikasikan di 65 hari setelah tanam. Baik Bang Jo, atas pertanyaannya, jawabannya adalah bisa ya Pak ya. Namun sebaiknya Bapak mengaplikasikan Besun dan Seltima itu di umur 45 hari setelah tanam. Yang pertama dan yang kedua adalah di umur 55 hari setelah tanam. Kemudian Besun Elite ini fungsinya adalah untuk mengendalikan penyakit kresek, dan juga Seltima ini digunakan untuk membantu mengendalikan penyakit belas dan juga memiliki efek excellent, yaitu dengan pembentukan malai agar tumbuhnya serempak, dan juga memaksimalkan pengisian gabah supaya hasil panennya maksimal ya. Kemudian selanjutnya diaplikasikan Sevia ini di umur 65 hari setelah tanam, yang fungsinya ini untuk mengurangi gabah kotor dan juga beras pecah dan jamur oncomnya. Namun Sevia bisa diaplikasikan pada tanaman jika ada serangan hawar pelepah di fase vegetatif, itu juga bisa ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari
media sosial Facebook BSC Petani Sejahtera, yaitu dari Rio Akustik. Pertanyaannya adalah, oh Yamin, saya pakai Besti Sepia pas terakhir pakai Sepia dengan dosis 14 mili per tangki 17 liter, tapi 2 hari kena jamur oncom. Apakah saya salah aplikasi? Saat kuning separuh saya aplikasikannya. Maksudnya saat padi sudah mulai kuning Pak ya, pengisian baru separuh begitu. Jadi Pak Rio, jawabannya adalah tidak salah Pak, karena lahan Bapak tadi sudah muncul jamur oncomnya. Jadi namun tidak terlihat oleh pengamatan Bapak. Jadi Sepia ini akan bekerja untuk mencegah penyebaran jamur oncom supaya tidak semakin meluas. Kemudian apakah dosisnya Bapak itu tepat atau tidak, itu Bapak apakah Bapak sudah sesuai anjuran, yaitu dosis Sepia adalah 250 mili per hektar. Namun jika Bapak aplikasi 14 mili, kemungkinan Bapak itu aplikasi 1 hektarnya Bapak habis 15 tangki. Jadi itu sudah cukup tepat ya Pak ya, aplikasi 14 mili per tangki. Dan sebaiknya anjuran pemakaian Sepia ini adalah aplikasi pada saat umur padi di umur 65 hari setelah tanam sampai 70 hari setelah tanam, atau sekitar 25 hari sebelum panen ya Bapak. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal, seperti itu Bapak.